الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cipta Media Utama, kami hadir untuk memberikan informasi secara aktual, tajam, dan terpercaya. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن. Di Pondok Pesantren As-Sidikiyah, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, nampak para tamu undangan dan peserta konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan. Begitu antusiasnya ribuan masyarakat warga NU dan warga Nahdliyin yang hadir serta peserta konferensi wilayah ke-22 ini telah memadati lokasi acara. Wabarakatuh. Selamat siang seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami dari CP Cipta Media Utama melaporkan pada kesempatan siang hari ini tanggal 18 Januari 2020 telah diselenggarakan konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan dengan tema nilai-nilai aktualisasi NU sebagai kadimul ummah, pelayan umat dalam satu abad. Acara ini diselenggarakan yang bertempatan di Pondok Pesantren As-Sidikiyah Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan insyaallah nanti setelah ba'da zuhur acara nanti kita akan lanjutkan dengan menunggu kehadiran dari pimpinan daerah dan Provinsi Sumatera Selatan. Demikianlah pelaporan dari CP Cipta Media Utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bakal kita tampilkan penampilan atraksi seni dari adik-adik kami pencak silat NU Pagar Nusa.
sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihatli ihya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihati ihya wa ila'i dinil Islam. Wa idhari zairi ala tariqati jam'iyati nahdlatul ulama. Idhari zairi ala tariqati jam'iyati nahdlatul ulama. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala Marilah acara ini kita buka dengan melafazkan Ummul Kitab. Ila hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi syai'ulillah. Lahumul Fatihah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat badar kepada Ustadz Muhib Ali Hasan Rizya MPD
selaku Ketua Lembaga Tahsinul Quran Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Siddiqiyah, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Syubhanul Waton dan Mars Nahdlatul Ulama. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Selanjutnya, ucapan selamat datang dari Sohibul Bait sekaligus sebagai Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Shodiq SIF. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullah wa salamuhu alaihim wa alihim wa ashabihim ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, ulamaul amilin. Al-Mukarram panjenenganipun Ketua PB Profesor Dr. Kiai Haji Agil Sirat MA sebagai Ketua Umum yang saya muliakan ikraman wa ta'alim, juga yang saya hormati Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Bapak Dr. Andes A. Halim Iskandar, sebutannya adalah Gus Halim atau Gus Menteri, beserta Ibu yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru SH MM yang tercinta, yang selalu dan selalu dicintai oleh rakyat dan masyarakat Sumatera Selatan. Juga wabil khusus yaitu yang tercinta Bapak Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Haji Iskandar SE, beserta Ibu yang saya muliakan, dan juga Bapak Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Haji Ja'far Shodiq. Wabil khusus yaitu Al-Mukarram Rois PWNU Sumatera Selatan Bapak Kiai Afandi, dan Ketua PW Sumatera Selatan Ustadz Heri Chandra Eskom, dan juga Bapak Kakanwil Sumatera Selatan beserta kantor Kemenak Oki. Wabil khusus terkhusus yaitu Bapak Kapolres kita, dan juga yang terhormat Bapak Dandim kita. Takkan kami lupakan pengurus PC se-Sumatera Selatan, seluruh pengurus lembaga dan banom se-Sumatera Selatan, para pengasuh pondok pesantren, dan Al-Mukarramun Al-Kurama, kepada para bapak-bapak kiai, warga besar Jam'iyah Nahdiyin Nahdiyat, keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berbahagia. Saya sampaikan sebelumnya rasa syukur kepada Allahu Rabbi yang sifatnya Allah, yaitu Rahman Rahim, Maha Pemurah Pencurah Rahmah, Maha Pengasih tak pilih kasih, dan Maha Penyayang tak pandang sayang. Sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama dengan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, acaranya dalam rangka Konformil PBNU Sumatera Selatan. Mudah-mudahan berkah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Salatullah wa salamuhu alaihim wa alihim wa ashabihim ajma'in.
Salawat salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi. Ikhtifa bil ikhtisar, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, waktu. Jadi di sini kami atas nama tuan rumah mengucapkan ahlan wa sahlan bikudurikum kepada Bapak Menteri, Bapak Bupati. Mudah-mudahan kehadiran pertama Bapak Menteri bisa membawa berkah, terutama untuk seluruh desa yang ada di Sumatera Selatan. Yang kedua, kehadiran Bapak Gubernur kita mudah-mudahan juga menjadikan berkah untuk Nahdlatul Ulama khususnya Sumatera Selatan, dan kepada pondok pesantren di Sumatera Selatan umumnya, kepada kita semua nahdien nahdiyat. Yang ketiga, saya ucapkan Bapak Bupati Ogan Komering Ilir, yaitu Bapak Iskandar SE, yang sangat peduli dengan kegiatan ini. Bahkan yang adanya kegiatan ini adalah Bapak Bupati kita, Bapak Iskandar SE. Dan terima kasih sekaligus Pak Bupati, saya ucapkan terima kasih karena Pak Bupati memberikan bantuan kantor sekaligus perpustakaan, kantor setai As-Siddiqiyah, sekaligus Pak Bupati untuk panitia pelaksana konferensi ini. Dan juga menjadikan Pak Bupati menjadikan wasilah dan lantaran pondok pesantren dapat rusunawa yang sekarang ditempati oleh peserta se-Sumatera Selatan. Dan saya ucapkan selamat hari ulang tahun Bapak Bupati setahun dalam menjalankan tugas sebagai Bupati di Ogan Komering Ilir. Dan sekaligus Bapak Bupati di samping memberikan seluruh apa yang ada tentang konferwil, Pak Bupati juga memberikan kenang-kenangan untuk panitia dan peserta Moswil Konferwil Sumatera Selatan, yaitu berupa sarung. Karena apa? Ciri khas NU adalah pakai sarung, yang sekarang sebagian dipakai oleh peserta dan termasuk yang membawa lagu-lagu tadi. Dan saya ucapkan kepada seluruh masyarakat muslimat khususnya yang senantiasa membantu warga besar NU OGI, membantu demi pelaksanaan konferensi NU Sumatera Selatan. Demikian lahir batin saya sebagai tuan rumah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Wilayah kepada Bapak Alfian Tony MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman dan Islam kepada kita. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Gubernur, Bapak Menteri yang kami hormati, kami bersyukur sekali terlaksana konferensi wilayah ke-22 Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18-19 Januari 2020 di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Lampuing Jaya, Kabupaten Oki. Konferensi ini bagi kami sangat membanggakan karena dilaksanakan pada awal tahun dan bertepatan kepada tahun di mana tahun ini kita melaksanakan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini
kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. NU lahir dengan semangat persaudaraan, baik dalam konteks keislaman, kebangsaan, dan keumatan. Pada kesempatan ini, Pak Menteri, Pak Gubernur, izinkan kami menyampaikan, adapun tema konferensi kita pada hari ini adalah aktualisasi nilai-nilai Nahdlatul Ulama sebagai Khodimil Ummah atau pelayanan umat. Adapun landasan kegiatan kita adalah ADART Muktamar NU ke-33 di Jombang, kemudian rapat harian Surya dan Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tujuan kegiatan ini, konferensi ini yang pertama adalah mengevaluasi dan mengesahkan LPJ PWNU Sumatera Selatan masa khidmat tahun 2018-2020. Yang kedua, merumuskan dan mengesahkan program kerja Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan masa khidmat 2020-2025. Merumuskan, menetapkan arah kebijakan organisasi NU masa khidmat 2020-2025. Yang keempat, nah ini agak seru ini, memilih Ketua Tanfiziyah, Roy Surya, pengurus PWNU Sumatera Selatan masa khidmat 2020-2025. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan kepada Bapak Kiai dan Pak Menteri dan Pak Gubernur, konferensi ini kita sudah melaksanakan ada beberapa kegiatan pra-konferensi, yaitu kita melakukan konsolidasi kepada kelembagaan PCNU Kabupaten Kota, kemudian kita melakukan peningkatan peran kontribusi NU dalam pelayanan umat. Nah, malam tadi kami sudah sepintas menyampaikan kepada Pak Gubernur, kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama malam tadi sudah menyampaikan masa depan NU akan dibawa kemana. Itu lebih kurang Pak Gub, sekedar laporan ada 9 orang yang menurut kami secara kemampuan intelektual untuk memimpin NU ke depan. Kalau boleh, kalau diizinkan sedikit kami kenalkan, biar sekalian para jamaah Jamiah Nahdlatul Ulama juga mengetahui. Yang pertama yaitu Bapak Heri Eskop Hedi Catra, sekarang sebagai Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Bapak Dr. Haji Rosidin Hasan, tepuk tangan dulu dong, menjabat sebagai Kadis Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Kiai Haji Amiruddin Nahrawi. Kemudian ada Kiai Haji Samsudin Nur. Kemudian ada Gus Sarif. Kemudian ada Ahmad Mansur Adam. Kemudian Imam Mu'arif. Kemudian pada kesempatan ini, mohon maaf tidak banyak sambil sampaikan. Yang paling penting kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Bapak kita dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, kemudian kepada Bapak Menteri Transmigrasi PDT Republik Indonesia, kemudian kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru yang berkenan hadir dan untuk insya Allah akan membuka acara kita. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Oki yang banyak membantu fasilitas konferensi di lokasi kita pada hari ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada tuan rumah Kiai Haji Anwar Sodik, pimpinan Pondok Pesantren As-Sidikiyah. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada seluruh panitia maupun pada waktu singkat kita melaksanakan acara ini dapat terlaksana dengan baik. Walaupun dalam 3 minggu panitia bekerja, tapi ini adalah kesuksesan kita bersama. Nah, sebelum saya tutup, saya sengaja membuat sebuah pantun karena nggak banyak-banyak sambutannya. Yang pertama untuk kita Jamiah Nahdlatul Ulama. Anak pesantren belajar Qiraan, setelah lulus masuk UNU. Kalau ingin selamat dunia akhirat, mari berkhidmat bersama NU. Para ulama dari PBNU. PB datang Komperwil NU, tepatnya di dekat Oku. Kalau NU nanti bersatu, insya Allah sukses Muktamar NU. Kemudian ini khusus kita menyambut kebanggaan kita Bapak Menteri PDT Republik Indonesia. NU lahir di Surabaya, Indonesia lahir di Jakarta. Selamat datang Menteri Desa membangun Indonesia dari daerah.
Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wallahumma bi'ik la'maf tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, khutbah iftitah Rais Surya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan kepada Romo Kiai Haji Afandi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Singkat saja, yang kami hormati bapak-bapak pengurus besar Nahdlatul Ulama dari Jakarta, wabil khusus Bapak Abdul Manan, dan segenap pengurus NU dari tingkat wilayah sampai tingkat ranting yang dapat hadir di majelis yang mulia ini, dan segenap banon lembaga maupun lajnah, muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, wabil khusus Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Menteri, Bapak Bupati, dan pejabat-pejabat yang lain, para alim ulama, para pimpinan pondok pesantren se-Sumatera Selatan. Mengingat waktu yang sudah jam 4, padahal yang kita tunggu Bapak Menteri, dari PB, Pak Gubernur, insya Allah masih 3. Cukuplah bagi saya, mari bersama-sama kita mengingatkan diri kita. Kita warga NU, semuanya insya Allah yang hadir ini adalah warga NU. Marilah diri kita hiasi dengan tanda-tanda NU. Antara lain, marilah kita hiasi, kita senang tahlilan dan yasinan, manakiban dan istighosahan. Dan ditambah lagi, marilah kita hiasi diri kita ini. Yang pertama yaitu dengan sahok, sifat pemurah dan murah hati, sehingga tidak pisit, tidak kikir, dan tidak pelit dalam segala hal. Yang kedua, marilah kita hiasi diri kita ini yaitu dengan sifat afu, mudah maaf kepada orang lain, sehingga tidak terjadi pada diri kita itu dendam, saling hasut, saling membenci, mencari kesalahan orang lain. Inilah yang biasanya penyakit masing-masing orang itu ada kalau kita itu tidak hati-hati. Kemudian yang berikutnya, ikhtimal, sabar, sehingga menjadi pengurus NU nanti yang terpilih, entah itu suriahnya maupun ketuatan fiziahnya itu benar-benar yang benar-benar minal muttaqin wassolihin, orang yang jujur dan amanah. Inilah yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, kita itu mudah cocok dengan yang lain, selama itu tidak atau bukan maksiat. Kita mengharapkan mudah-mudahan nanti yang terpilih ini benar-benar itu pilihan yang terbaik. Kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meneliti-neliti kejelekan orang lain. Itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk diri saya pribadi, janganlah saya dimasukkan nanti menjadi tim ahwa. Tidak usah saya dijadikan nanti tim ahwa.
Ini yang milih adalah pengurus-pengurus cabang untuk tim AHWA itu. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Ogan Komering Ilir kepada beliau Bapak Haji Iskandar SE kami persilahkan. Memang podiumnya nih untuk para kiai. Mungkin kita umaroh ini cukup berdiri di sini. Jadi untuk itu izinkan Bapak Menteri, bukan tidak sopan, saya menikahkan podium yang terhormat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rasulullah lahir di Mekah, wafat di Madinah. Selamat datang Bapak Menteri Dr. Haji Alim Iskandar, Menteri Desa di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Selamat datang Bapak. Tadi kami dari Desa Sediumulyo, Pak Menteri kaget datang ke sana. Di tengah-tengah hutan sawit ada sorga. Saya sempat merenung apa yang dimaksudkan Pak Menteri ini ada sorga. Rupa-rupanya hasil pemikiran saya untuk mencapai sorga itu penuh dengan perjuangan. Kami datang ke sana penuh dengan perjuangan. Jalannya mohon maaf Pak Menteri agak elek, perlu berjuang. Setelah nyampai di situ baru kita merasakan enak di situ. Itulah sorga, karena kita dapatkan di sana adalah penuh dengan persaudaraan dan kebersamaan. Mudah-mudahan dalam konferensi majelis ini kita dalam suasana persamaan, persaudaraan yang insya Allah menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, yang menjadikan kita ikram wal muslimin di antara saudara satu dengan saudara yang lain. Bapak Gubernur yang sungguh-sungguh kami hormati, kami junjung di Sumatera Selatan ini, tentunya selamat datang untuk yang kesekian kalinya. Perlu kami sampaikan Pak Menteri, Pak Gubernur ini bukan saya untuk menjual Pak Gubernur, bukan, kami sayang untuk menjualnya. Ini biarlah dia ada di sini. Pak Gubernur ini daya ingatnya sangat kuat. Syaratnya apa Pak Gubernur? Enggak ada, enggak dikasih tahu rahasianya. Tapi saya selidiki apa rahasianya. Dia lebih banyak tidur di mobil daripada di rumah. Keliling silaturahim, mengunjungi dari desa ke desa, ingin memajukan Sumatera Selatan maju untuk semua. Termasuk NU ya Pak Gubernur ya. Sing jangan lupa ya ini NU-nya. Tak kualat nanti ya. Ketua PBNU yang kami hormati dalam hal ini tentunya diwakilkan Wakil Ketua PBNU yang Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Manaf Gani dan Bapak Kiai Umar, dan juga para kiai-kiai dari PBNU yang sempat hadir, dan seluruh para kaum alim ulama dan para kiai, para ustadz, para ustazah, para majelis yang hadir di sini, wabil khusus tuan rumah tentunya saudara kita yaitu pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Kiai Haji As-Sodiq yang kami hormati, yang kami muliakan. Tentunya berbicara NU tidak lupa tentunya ini kualat kalau tidak berbicara adalah PKB. Nah, PKB NU ini sama katanya. Nah, ini ada ketua PKB yaitu Bapak Haji Romlan Holdan. Dan PKB melahirkan juga di sini ada Bertus, anggota DPR RI kita, itu dari wilayah Sumatera Selatan, termasuk daripada Ogan Komering Ilir dan Oki di sini. Dan juga melahirkan juga ada Junaidi, anggota DPRD
daripada Provinsi Sumatera Selatan wilayah sini. Banyak saya lihat ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik dari provinsi maupun tingkat kabupaten, untuk memuliakan ataupun berkhidmat dalam mensukseskan konferensi Nahdlatul Ulama tingkat wilayah Sumatera Selatan yang ke-22 ini. Untuk ini tidak banyak saya sampaikan, singkat. Kalau Pak Kiai tadi mengatakan saya lebih singkat. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya ingin mengajak untuk kita semua, mari kita panjatkan segala bentuk puja dan puji yang hanya patut kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus dapat beraktivitas dalam rangka kita mengabdi, baik pengabdian kita kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, terutama dan utama adalah pengabdian kita kepada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Gubernur yang kami hormati, tentunya saya Bupati Ogan Komering Ilir merasa tersanjung tentunya ini bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir ditunjuk sebagai tuan rumah dalam konferensi tingkat wilayah Nahdlatul Ulama yang ke-22 ini. Untuk ini sebegitu panitia dan kita tempatkan di Pondok Pesantren Asidikiyah dan panitia-panitia menghadap saya katakan jangan memalukan. Apapun harus kita lakukan yang memberikan yang terbaik bagi tamu-tamu konferensi ini. Namun kalau tidak memuaskan tentunya ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai tuan rumah tentunya untuk di Ogan Komering Ilir. Harapan kami tidak banyak dalam konferensi ini. Semoga konferensi ini melahirkan, membicarakan, memutuskan hasil-hasil yang penting. Dan ini dapat diterima baik di mata organisasi, baik di mata masyarakat, utama adalah para nahdiyin, dan baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini tentunya yang kita harapkan. Dalam kultur kita harus kita pertahankan, tradisi kita harus pertahankan. Tapi untuk mempertahankan kultur dan mempertahankan tradisi, jangan lupa bahwa kita harus memperkuat daripada struktural, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Yang inilah yang harus kita selalu perkuat, kita perkembangkan dalam rangka kita mempertahankan daripada apa yang dinamakan daripada kultur dan tradisi Nahdiyin, yaitu Nahdlatul Ulama. Di samping itu, kami paham dan kami merasakan selama perjalanan beberapa dekade perjalanan Republik ini, dan termasuk di Ogan Komering Ilir, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, Nahdlatul Ulama merupakan mitra strategis pemerintah. Untuk ini terus dipertahankan sebagai mitra strategis pemerintah, dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan Provinsi Sumatera Selatan yang cita-cita Pak Gubernur adalah ingin memajukan Provinsi Sumatera Selatan mencapai suatu keunggulan untuk semua. Kalau kita berbicara untuk semua, Nahdiyin pun adalah bekerja untuk bangsa dan negara, untuk semua, tidak memandang siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun dia, keadaan apapun dia, mereka adalah anak bangsa Indonesia. Nggih apa nggih itu, Pak? Alhamdulillah kalau nggih, itulah semangat kita untuk mensukseskan konferensi daripada wilayah di Provinsi Sumatera Selatan ini. Dan akhirnya kita akan mengharapkan tentunya kita mencapai suatu peradaban yang unggul, peradaban yang maju. Tidak mungkin peradaban yang unggul meskipun silih bergantinya waktu, silih bergantinya bulan, silih bergantinya tahun dan abad. Dunia tidak akan berubah. Yang mampu merubah adalah suatu peradaban. Yang mampu merubah peradaban adalah ilmu dan pengetahuan. Dan satu yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak lapuk sama hujan, tidak lapuk sama kekang sama panas, adalah satu, dan kita kembali kepada sunnah dan hadis. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, NU tentunya harus mampu mempertahankan bahwa kita adalah untuk mencapai suatu peradaban yang unggul, peradaban Indonesia yang maju untuk semua. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Selamat berkonferensi wilayah ke-22. Apapun hasil kita terima dalam rangka tentunya ini, dalam kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan, dalam mencapai ukhuwah Islamiyah, ikram wal muslimin kita di antara saudara satu dengan saudara yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, amanat sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Kepada beliau Bapak Haji Hermanderu SHMM, kami persilahkan. Pak Menteri gumun dulu aku nganggo sorban. Soalnya saya ini yang sami nawatok. Nah tadi Abah Pandi bilang hiasilah dirimu dengan ciri-ciri NU, yasinan, zikir. Tapi Abah Pandi mboten nambahne wau serbanan, sarungan. Itu makin lengkap lagi saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan dan sama kita patuhi para kiai, para alim, para ulama yang saat ini berkumpul di Lempuing Jaya, Kabupaten Oki, bersama-sama akan menyaksikan dan mengikuti musyawarah kerja wilayah konperwil ya, konferensi wilayah ke-22 di Sumatera Selatan. Hadir di antara kita pengurus dari PBNU, Abah Kiai Haji Abdul Manan, juga Abah Kiai Umar hadir. Tapi Kiai Umar nggak seperti Kiai, kostumnya sama dengan kami gitu, tapi tetap ciri Nahdliinnya ada. Dan semua para Kiai, Abah Pandi dan rekan-rekan yang hadir di sini, baik yang datang dari seluruh penjuru Sumsel maupun yang khusus datang dari Kabupaten Oki. Pak Menteri, Bapak Abdul Halim Iskandar, yang sengaja datang ke kita ini luar biasa. Tadi ke Sedoyo Mulyo, lihat desa kita yang juara. Oh, ini termasuk di 10 besar terbaik nasional. Terima kasih atas bimbingannya Pak Menteri, dan Pak Bupatinya juga ikut saran-saran itu sehingga bisa jadi desa juara. Yang saya hormati segenap pejabat yang dibawa Pak Menteri. Pak Menteri ini nggawa pejabat kuwatah Pak Dirjen jadi beto supaya saged ningali langsung pripun kondisine Sumatera Selatan niki, khususnya Oki. Matur nuwun sangat Pak Menteri. Para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Rois dan Tanfidz ya, juga pengurus cabang Sumatera Selatan, juga termasuk Banom, Muslimat Patayat, Muslimat ya lho, pun angsal niku berkat, pun iki kudunge api-api Pak Menteri, ana sing ijo, paling kathah ijo, kuning, abang, jambon, ireng, ana sing bulanan, ana sing mingguan nih Pak Menteri. Pak Bupati, Pak Bupati, aku ngomong aja suwi-suwi, engko ndarani iki sing anu mubalek mengko. Saking ilmu agamane Pak Bupati ki sae, Bapak Haji Iskandar SE. Tepuk tangan bupatine. Iki bupati ini lho, sing ngai terop APKP ki bupati. Aku ngomong karo Pak Kiai Sidik Pak Ketua Ponpes Asdikia. Nek bupatine wis ora kuat, wehne gubernur. Jebulane bupatine kuat ngurusi iki. Izin karo gubernur soalnya nek ora rampung urusan iki. DPR RI Mas Bertu Merlas. Bertu Merlas ki adikku. Jerene wong mualaf, udu. Bertu Merlas iku berkat Tuhan nomor 11. Anaknya aku nomor 6, kono nomor 11 Pak Menteri. Adiknya lagi Lanosin, Haji Lanosin, lahir nomor selusin.
Anak iki melu ning kene arep nyalon bupati Anding ngono, kabupaten sebelah itu. Ini para ketua parpol, ada Pak Ramlan, Forkompinda hadir semua, para kiai pengurus pengasuh pondok pesantren se-Sumatera Selatan, para nahdliyin, kaum muslimin dan muslimat. Mohon maaf kalau tidak saya sebut satu persatu. Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang sebentar lagi akan menyelenggarakan pilihan yang konsepnya berbeda-beda. Ada one man one vote, ada ahwa. Tapi semua itu tentu bertujuan baik. Bagaimana membawa Nahdlatul Ulama di wilayah ini menjadi lebih baik, lebih besar, dan lebih dipercaya lagi. Saya sebagai Umaro, sebagai Gubernur Sumatera Selatan tentu menaruh bangga yang luar biasa terhadap kepengurusan wilayah sebelum-sebelumnya. Karena saya dulu juga pernah menjadi muhtasyar. Salah satu ciri khas dari NU Sumatera Selatan ini adalah pengurusan NU yang kolaborasi, Pak Menteri. Sukunya tidak ditentukan suku tertentu. Ada Jawa, ada Komering, ada Semendo, ada Batak, bahkan dulu tanpitsnya Batak sebelum ini. Pak Amri Iskandar, Pak Amri Siregar. Ini Pak Heri Chandra. Pokoknya campur aduk. Inilah ciri khas Sumatera Selatan yang harus kita banggakan dan kita pertahankan. Saya menyerahkan semua ini kepada kepengurusan dan yang punya hak memilih. Apakah one man one vote, apakah ahwa, monggo kerso. Yang penting yang dipilih kudu yang paling sae. Karena ahwa sekarang sudah jualan elektronik di Jalan Beringin Janggut. Nama Indonesianya Hermanto Wijaya itu kalau ahwa. Kalau saya pernah kutip, satu ketika saya ke Malaysia di awal 2019. Saya mendengar langsung pidatonya Mahathir waktu dia baru terpilih jadi Perdana Menteri. Dia bilang, kita boleh bangga, boleh bersyukur demokrasi sudah berjalan di negara kita, katanya di Kuala Lumpur. Tapi demokrasi ini bukanlah sesuatu yang sempurna, kata Mahathir. Sebab yang terbaik adalah musyawarah dan mufakat. Nah ini, saya bilang ini songo tuh gitu kandidatnya. Ya menang semua sajalah. Akomodatif lah. Ojo sampai, jangan sampai nanti ada belahan-belahan begitu. Saya ngomong sejujurnya. Dan saya yakin para rois, meskipun Abah Pandi menyatakan tidak ingin ikut dalam kepanitiaan ahwa atau apa tadi, tapi saya yakin nasihat-nasihatnya sangat kita perlukan. Ini disaksikan oleh kaum muslimin dan muslimat, khususnya nahdliyin dari berbagai penjuru Sumatera Selatan, Pak Menteri. Ini kelihatan, ini ada yang dekat, ada yang jauh, tergantung dari bontotnya. Nah, bontotnya cilik yo cedak gini, nek bontotnya rodok gede yo adoh maksudnya. Jangan diartikan yang lain. Terakhir, saya nggak banyak-banyak. Sebagai warga Nahdliyin, tulen aku gitu. Asli, pernah jadi bendahara PCNU Kota Palembang. Bertahun-tahun jadi bendahara. Tapi ngurusi uang keluar saja, nggak pernah ngurusi uang masuk. Karena ketuanya Cak Amir waktu itu, saya diperintah terus sama Cak Amir. Jadi saya cuma ngurusi uang keluar aja, masuknya uang saya sendiri waktu itu. Itu cerdasnya dia. Nah di kesempatan ini, saat ini juga saya infokan kepada para kiai bahwa saya ini adalah ketua ISNU Sumatera Selatan masa bakti periode kedua ini. Organisasi ini sangat membanggakan dan kepengurusannya seluruh Sumatera Selatan sudah tersusun dengan baik. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala,
seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, konferensi wilayah ke-22 Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan dengan ini resmi saya nyatakan dimulai. Dua ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arahan dan bimbingan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para kiai, para ulama, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, para ibu nyai yang sangat kita hormati, kita banggakan, Bapak Gubernur Sumatera Selatan, aslinya itu Kiai Haji Hermanderu, tapi karena jadi gubernur kanya sementara ditanggalkan. Nanti selesai 2 periode jadi gubernur, pasang lagi Kiai Haji. Bapak Iskandar, Bupati Ogan Komering Ilir, jauh-jauh saya dari Jakarta ke sini ketemu orang tua saya, Pak Iskandar. Karena saya Halim bin Iskandar. Ternyata saya anaknya Bupati Ogan Komering Ilir. Berarti keponakannya Pak Hatta Rajasa. Kiai Ja'far Shodiq, Wakil Bupati, mana tadi? Oh ini orang luar biasa ini. Nganjuk, Bojonegoro Pak Gubernur. Jauh-jauh dari Bojonegoro ke sini jadi Wakil Bupati. Sebagai orang Jawa Timur, Pak Gubernur, saya tugasi jadi gubernur. Katanya beliau wakil bupati, wis wapi kok tadi gubernur gitu lah ya. Pak Dirjen, Pak Taufik, Pak Gubernur, mohon izin saya tadi bawa istri. Ya, itu istri saya yang tercinta. Ya. Katanya Pak Gubernur, disayang istri apa diawasi istri? Sahabat Bertu Merlas, anggota DPR RI dari PKB, saya kemarin itu belum nemu. Ini ceritanya gimana kok Bertu Merlas itu? Ternyata berkat Tuhan nomor 11. Kreatif ini orang tuanya. Yang kita muliakan Kiai Haji Abdul Manan, Wakil Ketua Umum PBNU. Selamat datang Yai di Konferwil. Beserta Bang Umar. Ini lagi nyamar Pak Gubernur, jadi enggak menampakkan NU-nya itu nyamar. Biasa kalau ya keluar kota nyamar kan tahu tujuannya apa. Kiai Haji Anwar Shodiq, pengasuh pondok pesantren Asy 3, luar biasa pondoknya Yai, mudah-mudahan barokah. Jajaran Forkompimda, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, baik wilayah, cabang, peserta konferensi wilayah, Roy Surya, jajaran Surya, jajaran Tanfidiyah, Banom, lembaga yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak ingin
berpanjang-panjang, saya hanya ingin mendudukkan posisi NU di dalam konteks desa. Ini penting. NU lahir dari desa, dari pesantren. Dengan bahasa lain, NU kata Kiai, NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Hari ini kita tarik konsep itu. NU adalah Indonesia, Indonesia adalah NU. Ini penting. Ini kata kunci kita. NU adalah Indonesia, Indonesia adalah NU. Sebagaimana dimaklumi, tidak akan pernah ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau tidak ada Nahdlatul Ulama. Karena hasil Muktamar 32 tahun 1932, jauh sebelum kemerdekaan di Banjarmasin, para ulama, para kiai sudah memutuskan bahwa Indonesia bukan Darul Islam, Indonesia adalah Darussalam. Itu artinya tidak akan pernah ada Indonesia kalau tidak ada Nahdlatul Ulama. Dalam perjalanan sejarah, setiap gonjang-ganjing negara kita, bangsa kita, yang mampu mempertahankan keselamatan bangsa dan negara, selalu saja tidak lain adalah NU, NU, dan NU. Itulah makanya NU adalah Indonesia dan Indonesia adalah NU. Kalau kita tarik dalam sebuah konsep ketatanegaraan, desa adalah Indonesia, Indonesia adalah desa. Tidak akan ada Sumatera Selatan, tidak akan ada Ogan Komering Ilir, tidak akan ada kecamatan apa namanya itu kalau tidak ada desa. Pak Gubernur kalau mau mensejahterakan Sumatera Selatan sederhana, selesaikan permasalahan di desa, maka selesailah urusan Sumatera Selatan. Nah, itulah makanya saya sangat bersyukur Bapak Ibu para kiai ketika ditunjuk Pak Presiden, Pak Jokowi menjadi Menteri Desa, karena di situ saya melihat banyak sekali ruang pengabdian. Cari pahala itu agak mudah lah di situ. Insya Allah lebih mudah di Menteri Desa daripada di Gubernur. Kalau aslinya sih banyak gubernur, cuma godaannya juga banyak gubernur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ekonomi umat kalau kita mau lihat secara mikro itu ada di desa. Bisa kita lihat, tapi nggak kelihatan ya. Misalnya total pesantren di Indonesia hari ini itu 28.961. Itu total pesantren di Indonesia. Berada di 14.020 desa. Bisa dinarasikan yang sangat mudah bahwa di setiap desa ada satu pesantren. Nah, di setiap desa ada 2 pesantren di Indonesia. Karena di 14.020 desa ada 28.960 pesantren. Dan harus diingat 28.960 pesantren, 61 pesantren itu hampir dipastikan 99% isinya adalah pesantren Nahdlatul Ulama. Jadi besar banget lah. Bagaimana dengan Sumatera Selatan, Pak Gubernur? Sumatera Selatan, data yang kami miliki, itu ada 320 pesantren di Sumatera Selatan. Terletak di 266 desa. Jadi ada 266 desa di Sumatera Selatan yang dihuni oleh 320 pesantren. Sementara jumlah desa di Sulawesi, Sumatera Selatan berapa?
3.500. Berarti 10% desa di Sumatera Selatan itu isinya pesantren. Nah, kalau pesantrennya ini kemudian dibina, dikuatkan perekonomiannya, dikuatkan pendidikannya, dikuatkan segala sesuatu yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, berarti Pak Gubernur 10% permasalahan desa selesai melalui permasalahan pesantren. Itulah makanya sebenarnya sangat mudah mengelola Indonesia ini ketika kita memang tahu anatomi Indonesia ini bagaimana. Nah, Pak Presiden Jokowi itu termasuk salah satu presiden yang sangat paham anatomi Indonesia. Itulah makanya di periode pertama visi misi beliau adalah membangun dari pinggiran. Itu artinya menyelesaikan urusan desa. Urusan desa selesai, urusan Indonesia selesai. Bapak Gubernur yang saya hormati, sedikit kami laporkan juga pada Pak Gubernur, selama 2015 sampai 2019 di Sumatera Selatan ini dana desa sudah menyelesaikan 6.732.060 meter jalan. Jadi 6.732 meter 732.060 meter jalan. 183 meter jembatan. 958 pasar desa. 1.761 hampir separuh dari desa di Sumsel itu sudah punya BUMDes. 1.577 desa sudah punya sarana olahraga. 580 unit irigasi. 109 embung. 3.900 air bersih. 27.244 unit MCK. 443 unit Polindes, Poskedes. PAUD 5.091. Itu artinya bahwa dana desa yang dikucurkan di Sumatera Selatan itu sudah cukup signifikan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Paling tidak permasalahan infrastruktur. Dan ini memang di mana-mana Pak Gubernur, Pak Bupati menjadi prioritas pertama. Infrastruktur itu pasti menjadi prioritas pertama. Baru 5 tahun dana desa digulirkan, sudah banyak hal mengalami perubahan. Pak Gubernur, dana desa yang ada di Sumatera Selatan total dengan kalau dana desanya saja 2.683.946.386 juta. 66% dari total APBDes. APBDes sudah 4 triliun. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi hampir 44% APBDes di Sumatera Selatan bersumber dari daerah. Sedangkan 66% bersumber dari APBN. Ini menunjukkan komitmen yang cukup bagus, hebat dari Pak Gubernur dan bupati-bupati di Sumatera Selatan, termasuk Pak Iskandar, Bupati Ogan Komering Ilir. Bapak Ibu yang saya hormati, merujuk pada posisi seperti itu, maka saya mengajak kepada seluruh jajaran pengurus NU. Kita coba landingkan permasalahan ini dalam konteks pengelolaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, kalau hari ini NU seringkali terbawa pada proses politik yang namanya pilkada, pemilihan kepala daerah. Saya mengajak kepada seluruh jajaran pengurus NU dengan seluruh kekuatan NU, kita mulai kembangkan. Kita jangan hanya terbawa arus politik pilkada. Tapi saya mengajak kepada seluruh jajaran NU, baik struktur maupun jamaah, untuk mulai berpikir dan memposisikan diri dalam arus politik
pilkades. Penting sekali. Jangan hanya atasnya, Pak, bawahnya juga harus dipegang. Karena apa? Kalau desa ini berjalan, dana desa, dan pasti terus berjalan, pada ujungnya nanti prediksi saya sekitar 2025, 2026 tidak kurang dari 4 miliar rata-rata per desa di Indonesia. Kalau sudah di desa itu mengelola dana 4 miliar, maka dibutuhkan sosok kepemimpinan yang betul-betul memiliki rasa tanggung jawab dan amanah yang tinggi. Nah, kalau bukan NU, siapa lagi yang harus mengelola itu? Nah, maka perkuatlah PKPNU di kader-kader desa, yang nanti target akhirnya, meskipun ini sebenarnya strategi rahasia yang tidak perlu saya ungkapkan secara umum, tapi karena ini semua NU dan gubernurnya juga NU, maka tidak ada masalah. Supaya gubernur juga mulai memikirkan, bukan hanya memikirkan gubernur 2 periode, tapi juga memikirkan kepala desa dipegang oleh kader-kader Nahdlatul Ulama. Saya selalu berpesan kepada seluruh aparatur desa, pendamping desa, 2 hal. Pada saat desa sudah mulai berkembang, jangan lupa ada 2 ancaman yang akan terus mengintai keberadaan desa. Apa itu? Yang pertama narkoba, yang kedua radikalisme. Nah, 2 hal ini untuk yang radikalisme itu juga sulit. Apa kuncinya? Masjid, musola di desa-desa jangan sekali-kali diserahkan kepada selain kader Nahdlatul Ulama. Sudah, saya jamin kalau masjid dan musola di desa dikelola oleh kader-kader NU, saya jamin tidak akan ada pernah radikalisme ada di desa. Kalau desa sudah bebas dari radikalisme, desa bebas dari narkoba, maka otomatis daerah itu akumulasinya akan terbebas dari seluruh ancaman baik narkoba maupun radikalisme. Nah, inilah yang mungkin menurut saya perlu didiskusikan agak serius di dalam Konferwil ini, momentum yang luar biasa ini, sehingga ke depan NU semakin kokoh, bukan hanya jamaahnya, tapi jamiyahnya juga kokoh, karena pemerintahan desa dipegang oleh NU. Kalau pemerintahan desa dipegang oleh NU, mau menjadikan bupati NU gampang. Kalau bupati dipegang oleh NU, mau mempertahankan gubernur gampang. Periode kedua masih siap. Gak ada sekarang bupati hanya menyatakan diri saya jadi bupati 1 periode, nggak ada. Saya mau jadi gubernur tapi cukup 1 periode, nggak ada. Satu-satunya yang berani menyatakan begitu menteri. Kenapa? Karena menteri itu paling lama memang 5 tahun, presidennya ganti, ya menterinya ganti. Kalau nasibnya baik, ya lanjut. Kalau enggak, ya cukup 5 tahun, sudah alhamdulillah. Itulah menteri. Jadi pekerjaan outsourcing yang paling rapuh, Pak Gubernur, itu menteri. Nah, kalau DPR outsourcing masih kokoh, gubernur lebih kokoh lagi karena yang memberi outsourcing itu rakyat. Nah, tapi gubernur outsourcingnya dari presiden. Oleh karena itu saya mohon kepada doa para kiai, para ulama, saya mohon didoakan satu saja, nggak usah panjang-panjang. Saya mohon didoakan selamat dunia akhirati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Konferwil ini menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif, yang bisa membawa kemajuan bagi kepentingan penguatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di mana dalam kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir ini kita disibukkan dengan kebanggaan-kebanggaan NU yang memiliki jamaah yang besar, tetapi jam'iyahnya tidak cukup signifikan kekuatannya. Nah, bagaimana 2 hal ini kita padukan? Jamaahnya besar, jam'iyahnya kuat, maka NU pasti tidak akan bisa digoyang oleh siapapun sampai hari kiamat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.